sebelumnya kita mengingat dulu pembelajaran yang kemarin tentang latar dan tokoh juga sifat tokoh. Ya, sebelumnya latar itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Ya, 3 ya. Latar tempat, misalnya di mana? Di desa, apa di dapur, apa di sekolah, atau di mana, seperti itu. Untuk latar waktu contohnya misalnya pagi, siang, sore, atau jam 6, jam 7, seperti itu, pukul 10 ya, seperti itu ya. Untuk latar suasana itu ya, suasananya di situ seperti apa, misalnya senang, ataukah ketika saat sedih, ataukah suasananya sedang menyeramkan atau menakutkan, atau suasana yang lainnya, seperti itu. Kemudian tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu yang sering muncul, sing utamanya sopo, seperti itu. Tokoh tambahan itu yang pakai tambahannya saja, seperti itu. Berdasarkan sifat tokohnya, ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Tokoh yang protagonis, nek dileng-leng nek pro niku baik. Tokoh protagonis berarti tokoh yang baik. Nek tokoh antagonis itu tokoh yang anti, berarti yang jahat. Tokoh antagonis itu tokoh yang jahat, gitu. Jadi nek tokoh protagonis tokoh yang baik, tokoh antagonis berarti tokoh yang jahat, seperti itu ya anak-anak. Ada latar, ada tokoh, dan juga ada sifat tokoh ya. Oke anak-anak, itu tentang pembelajaran tentang latar, tokoh, dan juga sifat tokoh. Setelah ini Ibu akan memberikan satu kisah. Nanti silahkan anak-anak perhatikan baik-baik kisah ini. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan ya seputar ini. Cari latar tempatnya, latar waktu, suasana, seperti itu. Silahkan nanti soalnya akan Ibu tuliskan di bawah. Ya, seperti itu. Silahkan sekarang, oke anak-anak, silahkan duduk dengan baik. Ya, silahkan duduk dengan baik. Fokus ya. Perhatikan Ibu. Fokus, yuk perhatikan Ibu dulu di sini. Fokus, perhatikan baik-baik. Oke. Ya, ini cerita ketika Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi akhir tahun 1948. Indonesia merdeka tahun berapa anak-anak? Ya betul, tahun 1945. Jadi nek 1948 berarti berapa tahun setelah Indonesia merdeka? Iya, 3 tahun setelah Indonesia merdeka itu ada agresi militer Belanda. Jadi Belanda menyerang Indonesia, dan Belanda saat itu menyerang Yogyakarta. Nah, ketika Belanda sedang menyerang Yogyakarta, Pak Soekarno juga, ya intinya Pak Soekarno dulu kan jadi presidennya. Nah, ketika itu karena Belanda menyerang, akhirnya Jenderal Sudirman ini memimpin untuk perang melawan siapa? Perang melawan penjajah. Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Nah, Jenderal Sudirman berangkat untuk perang gerilya setelah agresi militer Belanda itu tanggal 18 Desember 1949. Nah, itu ketika itu Yogyakarta, karena perang gerilyanya di Yogyakarta. Nah, ketika itu Jogja itu tidak seperti sekarang ya, sudah ramai seperti ini. Dulu Jogja itu masih banyak hutannya. Jadi dulu
Jenderal Sudirman bersama prajurit-prajuritnya itu berjalan dari hutan ke hutan, liwati mengke. Kalau dari hutan nanti ada perkampungan kecil, ada desa-desa cilik-cilik niku. Nah, nanti melewati seperti itu. Nah, ketika itu Jenderal Sudirman baru sakit. Ya, Jenderal Sudirman itu sakit paru-paru sehingga ketika mungkin perang itu Jenderal Sudirman dipandu itu dipanggul nih kok. Ada 4 orang terus manggul. Nah, itu dipandu ketika perang dipandu. Nah, seperti itu. Nah, suatu hari ketika itu Jenderal Sudirman kan habis berjalan nggih, yang namanya perang kan berjalan. Nanti kalau ada kesempatan menyerang Belanda, menyerang. Kalau sudah nanti sembunyi lagi. Seperti itu terus nanti dengan Belanda. Nah, ketika itu Jenderal Sudirman sedang istirahat di sebuah dusun. Nah, Jenderal Sudirman intinya intinya Bu derek tenriki ya derek istirahat di sini, ikut istirahat di sini, seperti itu semalam. Nah, ketika itu istirahat di sebuah rumah. Ketika itu hari sudah mulai gelap, matahari sudah tenggelam, dan ketika itu sudah mulai terdengar suara jangkrik-jangkrik. Berarti hari sudah, ya seperti itu. Nah, ketika itu Jenderal Sudirman karena lelah nggih, habis dari perjalanan perang gitu, istirahat, numpang istirahat. Sambil di situ Jenderal Sudirman itu mengumpulkan, berduduk bersama prajurit-prajuritnya sambil ngomong kayak sesuk le perang kepiye biar kita bisa mengalahkan Belanda gitu. Nah, Jenderal Sudirman itu tinggal atau nunut ya di sebuah rumah itu jangan dibayangkan seperti rumah sekarang ya, sudah tembok. Kalau dulu belum, rumahnya masih kayu, berdinding kayu, masih gedek-gedek begitu ya, rumahnya masih gedek. Terus gentengnya juga tidak seperti genteng sekarang, gentengnya masih yang genteng zaman dulu itu, seperti itu. Nah, ketika malam, kalau dulu ada listrik atau belum? Iya, dulu belum ada listrik juga. Nah, suasananya bagaimana ketika itu? Malam-malam belum ada listrik, dan Jenderal Sudirman juga harus siap-siap. Nanti kalau sewaktu-waktu akan ada Belanda datang, jadi tetap ada prajurit yang di luar untuk bersiap-siap nanti kalau ada prajurit yang datang, seperti itu. Ketika itu Jenderal Sudirman sedang duduk di sebuah divan kayu dan memimpin prajurit-prajuritnya. Prajuritnya duduk di bawah. Jangan dibayangkan bawah itu sudah berlantaikan seperti sekarang ya. Dulu masih lantainya itu lantai tanah. Nah, masih berbincang-bincang seperti itu. Tahu-tahu dari luar terdengar suara-suara, kok seperti ada suara langkah kaki banyak, dan datang gedek itu kan kayak ada kayak nasi teka gitu ya, ada cahaya dari luar ya, kayaknya ada yang datang seperti itu. Tapi kok banyak, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang rumah, ada yang dari depan rumah. Nah, dari mana-mana. Kemudian apa yang terjadi? Ada yang berteriak-teriak, Jenderal Sudirman mana? Sudirman mana? Sudirman. Seperti itu suara dari luar. Kira-kira kalau di dalam bagaimana? Waduh, kok jadi ada Belanda? Aduh, kita sudah dikepung ini. Dari depan sudah ada, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ini terus bagaimana kita? Nah,
sini. Terus terdengar suara, iya Doro, ada di dalam Doro. Oh, ternyata ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyian kita. Nah, ketika itu Jenderal Sudirman juga, duh, terus ini kita bagaimana? Yang dari luar, oh ya Belanda bagaimana? Ayo, Jenderal Sudirman mana? Sudirman mana? Wah, terus warna Belanda sedang marah-marah ya. Tahu-tahu pintu, kalau pintunya kan masih itu ya kayu ya kalau zaman dulu. Pintunya karena tidak ada yang membukakan, wah Belanda bengis ya, didobrak, jebak kayak gitu ya. Nah, ketika didobrak, pintu pun terbuka. Ketika pintu terbuka, apa yang terjadi anak-anak? Bagaimana Jenderal Sudirman? Apa yang akan terjadi dengan Jenderal Sudirman? Nah, bagaimana? Apakah Jenderal Sudirman akan tertangkap? Atau apakah Jenderal Sudirman bisa melarikan diri? Atau bagaimana? Ya, silakan anak-anak tuliskan kelanjutan ceritanya. Ya, sekian dari Ibu. Silahkan perhatikan baik-baik kisah dari Ibu ini dan jawablah pertanyaan dari Ibu. Begitu anak-anak untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.